masih banyak yang lemas-lemas ya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Hai. Sudah ada 1000 orang yang mendengar, sudah 1000 orang suaranya. Kakak tanya dulu ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, semangat 45 kakak lihat ya. Wah, saking semangatnya. Kalau semangat seperti ini berarti adik-adik yang di rumah sehat semua ya. Sehat kakak. Kakak-kakak sekolah minggu juga sehat kan? Sehat. Puji Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan bahwa kita adalah anak-anak perlindungan Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Iya, kalau begitu kakak mau undang adik-adik semuanya berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Making Melodies. Kira-kira kakak-kakak, Inang, adik-adik sekolah minggu ini masih ingat nggak ya? Pasti ada yang lupa kak. Banyak yang lupa pasti. Nah, sebelum kita bernyanyi Making Melodies, kita ini dulu ya, coba gerakannya dulu ya. Nanti kan Making Melodies in my heart, itu 3 kali. Nah kemudian to the King of Kings, kemudian thumbs up itu tangannya keluar ya seperti ini. Kasih jempolnya, coba kakak lihat dulu, kasih jempolnya yang tinggi-tinggi, nggak usah malu-malu, kasih jempolnya, oke? Dua-dua ya, kakak nggak bisa dua-dua, nah, jadi satu aja, oke? Dua-dua angkat tangannya, thumbs up, oke? Kita kasih ini dulu ya, tanpa musik dulu ya. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the kings of kings. Thumbs up, oke? Thumbs up itu tangannya keluar seperti ini, angkat tangannya, jempolnya. Oke, thumbs up. Kemudian making melodies itu 3 kali lagi. Ya, thumbs up 3 kali lagi. Kemudian to the king of kings. Kemudian thumbs up, above up. Ya, above out keluar ya. Above out ya. Tangannya dikeluarkan seperti ini ya. Seperti ini. Tangannya oke. tetap. Tapi jempolnya tetap ya. Jempolnya tetap ada. Nah, seperti ini, oke? Ini boleh seperti ini atau seperti ini, oke? Above out. Nah, kemudian setelah thumbs up, above out, kemudian knees bend. Knees bend itu lututnya ditekuk. Ayo, tekuk lututnya. Oke, kurang tekuk sedikit lagi. Oke, good. Ditekuk kakinya. Nah, setelah ditekuk, nanti making melodiesnya lagi, lanjut lagi 3 kali. Kemudian dilanjutkan sama feet apart. Feet apart itu kaki ditekuk tapi dibuka. Ayo, buka semua kakinya. Kakinya dibuka selebar bahu. Tapi ditekuk ya, tangannya tetap seperti ini. Oke, sudah? Oke, kakak sekolah minggunya juga sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti yang terakhir itu adalah turn around. Turn around itu keliling. Ayo kita keliling. Ayo kita putar. Nah, seperti ini, oke? Jadi kakak ulang ya. Mulai dari thumbs up, kemudian above up, knees bend, kakinya ditekuk, kemudian feet apart, kakinya dibuka. Kakinya dibuka dalam posisi ditekuk juga. Kemudian turn around, keliling. Oke, iya good, semuanya bisa. Kita bernyanyi, kita panggil musiknya dulu ya. Oke, musik. My
bagus, semuanya sudah memperagakan dengan baik untuk memuji nama Tuhan. Ya, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari adik-adik sekolah minggu kita duduk kembali, siapkan hati dan pikirannya untuk memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Ikutin kakak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala penyertaan-Mu, sukacita yang senantiasa kami peroleh. Bapa yang maha baik, sebentar lagi Tuhan, kami mau beribadah, berkenanlah Bapa, hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah, kan tadi sudah bersukacita ya, bersukacita karena diberi kesehatan, bersukacita karena karena selalu diberi kesehatan, diberikan sukacita yang luar biasa, kemudian tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Nah, kita juga bersukacita karena ada Raja yang Maha Kuasa, Raja atas segala raja. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita panggil musiknya. Musik. Bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah bersuka cita karena apa? Karena hati kita bernyanyi-nyanyi ria untuk memuji Tuhan. Kalau kita sudah bersuka cita bernyanyi ria, berarti kita mengasihi Tuhan, bukan? Iya. Iya ya, kita mengasihi Tuhan ya. Kasih itu bahasa Bataknya apa ya? Holong. Iya, holong ya. Jadi holong. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Naing Ha Holong Aku. Kita bernyanyi, kita panggil musiknya. Musik. Yesusi dang tadi kono ku ale-aleki ai holong rohana di dadanaki masailas rohaku dungu botoi. Kita nyanyikan sekali lagi. Nanga holong aku Tuhan Yesusi dang tadi kono ku ale-aleki ai holong rohana di dadanaki masailas rohaku dungu botoi. Mari kita sama-sama mengucapkan titah yang pertama. Masih ingat semuanya titah yang pertama? Titah yang pertama kita akan sama-sama mengucapkannya. Titah pertama 1, 2 ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan melakukan titahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, kita saling mengasihi karena apa? Karena kita diberkati. Karena apa? Karena kita dikasihi juga. Kalau kita dikasihi sama Tuhan Yesus, wajarlah, wajiblah kita juga harus saling mengasihi. Maka dari itu, setelah kita mengasihi, kita akan selalu diberkati apapun dan bagaimanapun kegiatan kita. Maka dari itu, kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Aku diberkati. Kita panggil musiknya. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita bernyanyi sekali lagi. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Nah, anak-anak sekolah minggu yang menjadi epistel atau hafalan kita pada minggu ini tertulis di Yeremia 17 ayat 7. Nah, kakak mau tanya, Yeremia itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, coba yang tahu. Perjanjian lama. Nah, sekali lagi kakak sampaikan epistel atau hafalan kita pada minggu ini tertulis di Yeremia 17 ayat 7. Kakak akan baca sekali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, untuk kakak-kakak sekolah minggu semua, kita baca bersama-sama.
Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian epistel kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah tadi sudah diberitahu ya ayat hafalannya. Jangan lupa dipelajari, diimani, dijalankan ya, diimani, dijalankan, melaksanakan firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa berjalan bersama Yesus. Nah, kalau begitu kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kita panggil musiknya. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya, aku percaya, 1-2-nya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Ya, Firman Tuhan Ku Dengar. Kita panggil musiknya ya. 1, 2, 3. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat
Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satukan hati, dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah membuat rencana? Rencana setiap hari. Pasti sudah pernah membuat rencana. Misalnya apa? Misalnya besok mau sekolah. Tentunya besok mau sekolah, yaitu pada hari Senin, memulai hari dalam minggu ini, maka pada malam hari kamu harus sudah mempersiapkan diri, yaitu apa? Mengerjakan PR, meroster buku-buku yang harus dibawa ke sekolah, kemudian mempersiapkan alat-alat tulis dan harus dimasukkan ke dalam tas. Itu salah satu rencana. Rencana. Adik-adik yang sekalian di dalam Yesus Kristus, apa itu rencana? Rencana adalah sesuatu yang akan dikerjakan dalam waktu yang singkat atau waktu yang dekat, dan juga dalam jangka waktu yang lama. Ayo, apa rencanamu hari ini? Apa rencanamu sekarang? Tadi kamu bangun dari tempat tidurmu pada hari Minggu ini, apakah kamu sudah merencanakan untuk berdoa? Apakah kamu sudah merencanakan bahwa kamu akan beribadah di rumahmu pada hari Minggu ini? Rencana hari ini, rencana besok, rencana 1 jam kemudian, rencana 3 jam kemudian. Apa rencanamu hari ini? Apa yang harus kamu kerjakan besok? Apa yang harus kamu kerjakan hari ini? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap orang harus punya rencana. Itu sangat bagus. Makanya ada jadwal, ada roster. Roster di rumah, ada roster dari sekolah, yaitu roster yang diberikan oleh guru dari sekolah. Kemudian ada jadwal setiap hari. Rencana, jadwal,
tujuan itu membuat seseorang supaya untuk mencapai tujuannya, mencapai apa yang diraih, mencapai apa yang dicita-citakan, mencapai masa depan. Seperti dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17 ini, ada seseorang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota A, dan di sana kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang dan akan mendapat untung. Ya, benar. Dia begitu gigihnya untuk mengerjakan apa yang sudah dia rencanakan. Yang kedua, adik-adik, yang perlu kalian ketahui dalam firman ini, yaitu hari esok. Siapa yang tahu hari esok? Kita manusia punya rencana. Manusia hanya mempunyai rencana, dan itu bisa saja tercapai apa yang direncanakan. Tetapi adik-adik semuanya, siapakah yang tahu apa yang akan terjadi besok? Siapakah yang tahu apa yang terjadi nanti? Siapakah yang tahu apakah yang terjadi 2 jam lagi? Tidak ada yang tahu. Ayat 14 ini mari kita baca. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Artinya di sini adik-adik semuanya, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi nanti. Kita hanya mempunyai atau membuat jadwal, membuat rencana, tetapi yang menentukan itu siapa? Hanya Tuhan Allah saja. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dalam hari ini? Siapa yang terjadi, apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi 1 jam lagi? Apa yang akan terjadi 1 menit lagi? 2 menit lagi? Atau 2 detik lagi? Atau 1 detik lagi? 1 minggu lagi? 1 bulan lagi? Bahkan 1 tahun lagi? Bahkan, tahu anak-anak, mengapa kalian beribadah di rumah? Ada yang sudah tahu ada yang sudah tahu ini? Tidak ada. Yaitu virus corona. Tidak ada yang tahu ini. Bahkan dalam tahun 2020 ini kita tidak pernah memikirkan bahwa anak-anak sekolah minggu beribadah di rumah pada hari Minggu. Dan bahkan orang dewasa juga beberapa bulan yang lewat harus beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Siapa yang merencanakan itu? Siapa yang sudah tahu apa yang terjadi tahun 2020 ini? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, Yakobus mengingatkan kita supaya semua rencana apa yang kita lakukan, apa yang kalian kepikirkan, apa yang kalian cita-citakan, masa depan kalian, target yang harus dicapai harus sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Yakobus ini hendak mengingatkan kita jangan memegahkan diri, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan membanggakan diri, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan kehebatanmu, jangan mengandalkan setiap rencana yang sudah kamu buat. Sekalipun kamu pernah berhasil di dalam rencanamu, tetapi jikalau kamu tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kamu kerjakan, maka itu semua tidak akan menjadi berkat. Karena apa? Karena sehebat apapun rencanamu, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu pikirkan, sehebat apapun baik rencanamu yang kecil ataupun rencanamu yang besar, tanpa melibatkan Tuhan, segalanya akan sia-sia. Apa arti semuanya rencanamu? Apa artinya semuanya cita-citamu tanpa melibatkan Tuhan? Jika dalam setiap perencanaanmu kamu melupakan Tuhan, jika kamu lupa bahwa Tuhan penentu segala sesuatu, maka hidup kita ini adalah hidup yang sia-sia. Manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya kamu perbuat? Mari kita lihat
dalam ayat 15 ini. Mari kita baca ayat 15 ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oleh karena itu, yang pertama, keinginan, hasrat, rencana, pikiran, perbuatan, pekerjaan, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang akan kamu kerjakan, rencanamu, cita-citamu, belajarmu, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik bekerja kamu membantu orang tua, harusnya sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap rencanamu dan pekerjaanmu. Ketika kamu belajar, ketika kamu akan mencapai cita-citamu, bahkan masa depanmu, apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu dapatkan, itu semuanya harus dengan campur tangan Tuhan. Bangun tidur, kamu harus berdoa. Apa yang harus kamu kerjakan dalam satu hari itu, sekecil apapun, sebesar apapun, jangan lupakan Tuhan dalam setiap tingkah lakumu, dalam setiap gerak jalanmu, dalam setiap pekerjaanmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana ciri-ciri anak yang melupakan Tuhan? Bagaimana ciri-ciri anak yang tidak mengandalkan Tuhan? Yang pertama, congkak, sombong, tinggi hati, memegahkan diri, tidak mau berdoa, dia malas berdoa, dia tidak mau berdoa sebab dia hanya mengandalkan pikirannya. Kemudian anak-anak yang hanya mengandalkan dan hanya melupakan Tuhan dalam pekerjaannya, dia akan mengandalkan kekuatannya, dia akan mengandalkan kepintarannya. Misalnya kamu juara 1, juara 2, juara 3, dan bahkan sampai juara umum, kamu mendapat piagam. Kamu, apakah itu karena kepintaranmu? Oh bukan, itu hanya berkat Tuhan saja. Itu karena campur tangan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adik-adik, hidup mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap rencanamu, dalam setiap apa yang kamu pikirkan, dalam setiap apa yang kamu perbuat. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika kamu mengandalkan Tuhan, maka kamu akan menjadi berkat. Yang kedua, kamu akan diberkati. Masih ingat adik-adik epistel kita pada hari ini? Yaitu tertulis di mana? Yeremia 17 ayat 7. Apa yang dikatakan di sana? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan. Taruhlah semuanya cita-citamu hanya kepada Tuhan. Apa yang kamu minta, apa yang akan kamu kerjakan, semuanya itu harus kamu andalkan dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami, Engkau sungguh memberkati kami. Dan bahkan juga anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu ini boleh bersuka cita, boleh memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami, ibadah mereka pada hari Minggu ini, walau masih di rumah saja. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan hati yang gembira buat seluruh anak-anak sekolah minggu, secara khusus di HKBP Curup ini. Kiranya orang tua anak-anak sekolah minggu terus memberikan semangat dan dorongan supaya setiap anak-anak mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, dan tidak ada seorang pun anak-anakmu yang tidak beribadah, tetapi semuanya melakukan peribadahannya di rumah mereka, sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Engkau telah mengingatkan anak-anak-Mu di sini supaya mereka hidup mengandalkan Tuhan saja, supaya anak-anak-Mu ini hanya menaruh harapannya kepada Tuhan, supaya mereka
tidak melupakan Tuhan dalam setiap rencananya, dalam setiap perbuatannya. Tuhan, sekalipun anak-anakmu mempunyai rencana dan bahkan banyak yang akan mereka cita-citakan, cita-cita masa depan mereka dan bahkan apa yang mereka dapatkan, Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka supaya setiap kehidupan mereka hanya mengandalkan Tuhan, hanya menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Kami yakin dan percaya, Tuhan, anak-anak-Mu di sini mencapai cita-citanya itu semua karena berharap dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu semuanya, berkatilah orang tua mereka, berkatilah belajar mereka baik di rumah maupun di sekolah, dan berkatilah setiap tingkah laku mereka supaya mereka mendapat dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dikatakan oleh Inang Pendeta kalau kita harus mengandalkan siapa? Tuhan. Iya, apapun rencana kita, apapun harapan adik-adik sekolah minggu, Tuhan kami berharaplah cepat sekolah, kami berharaplah bisa begini, bisa begitu. Aku pengenlah dapat juara nanti di semester ini. Nah, yang penting tetap andalkan Tuhan. Tapi ingat, andalkan Tuhan melalui perbuatan ya, perbuatannya juga harus diperbaiki, sikap kita juga harus diperbaiki, bersikap yang lebih baik lagi. Itu yang namanya berharap mengandalkan Tuhan dengan sikap kita juga. Jangan hanya berharap tapi tidak ada tindakan ya. Jadi tetap ada tindakan. Nah, oleh sebab itu ayo kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Parange Akana Denggan, yang baik itu Denggan ya. Oke, kita panggil musiknya ya. Musik. Dari Haholomo itu hatta
malam minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu.